baru kelas 3 SD. 8 tahun, 9 tahun. Maka orang tuanya harus mendidik, kami orang tua harus mendidik bagaimana memperkenalkan areal-areal tertentu. Gitu. Kenapa? Karena sekarang itu fenomenanya, kondisinya sekarang itu tidak baik-baik saja. Anak-anak yang sudah saya ceritakan bulan yang lalu itu ada anak yang sudah paham tentang bagaimana hubungan dengan orang, bagaimana hubungan suami istri. Ada anak yang sudah disampaikan sama Mbak Leli kemarin ya, yang anak itu, oh ini di media saya lihat, mungkin yang lainnya sudah pernah saya sepintas, kemudian kami bahas dengan teman-teman yang level pendidikannya cukup tinggi, bagaimana seorang dokter yang didatangi oleh orang tua, bukan orang tua langsung, tetapi tantenya membawa anak usia 9 tahun atau 10 tahun ya, ternyata dia mengaku menginap di rumah temannya juga tidak ada orang tuanya, ternyata didatangkan 2 anak laki-laki yang seusia, ternyata mereka melakukan hubungan suami istri. Ketika diperiksa ternyata selaputnya memang sudah ini. Secara psikologis ketika ditanya lagi oleh dokternya, ditanya, akhirnya 10 tahun. Laki-laki, perempuan, pokoknya usianya 9 tahun, 10 tahun. Ketika ditanya, dokternya sudah muter-muter, langsung ditanya, bagaimana kamu menikmati? Aku sangat menikmati karena itu sangat nikmat. Bagaimana mungkin kita tidak merinding? Bagaimana mungkin kita tidak membuka bab ini tentang seks? Karena pasti ada hal-hal yang terlewatkan sehingga satu, pemahaman stigma kita, pemahaman orang tua tentang seks itu kurang, bukan kurang, tabu. Kemudian yang kedua, karena ketabuannya itu sehingga anak itu ada hal yang tidak didapatkan, padahal seharusnya didapatkan itu. Nah, itu salah kecil, bukan salah satu, bagian kecil sebesar atom mungkin dari persoalan, karena masih banyak persoalan-persoalan seperti gunung es, kata psikolog, yang harus kita bedah dari awal agar anak, bagaimana kita mengajarkan kepada anak tentang agama, karena agama itu komplit di dalamnya mengajarkan bagaimana adab anak-anak sehingga dia punya mindset, dia punya pemahaman bahwa ini loh Islam mengajarkan seperti ini gitu. Nah, itu bab yang bab ini saya anggap cukup. Di rumah saya buka, ya Allah panjang banget, saya harus membuat ekstraknya agar kita menjadi paham, bukan berarti dengan sekali pertemuan kemudian kita menjadi paham seluruhnya bab ini, tentu tidak. Kita juga akan change-kan, karena match-kan dengan pengalaman-pengalaman kita melalui tanya jawab nanti insyaallah. Jamaah rahimahumullah, tanggung jawab pendidikan seks dalam Islam adalah memberikan pengajaran, pengertian, keterangan yang jelas kepada anak ketika ia sudah mulai memahami hal-hal yang berhubungan dengan seks dan pernikahan. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan pendidikan seks dalam Islam adalah memberikan pengajaran, pengertian, keterangan yang jelas kepada anak ketika ia sudah memahami hal-hal yang berhubungan, yang berkaitan dengan seks dan pernikahan. Sehingga ketika anak-anak sudah mulai memasuki usia baligh dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan hidupnya, dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Dia sudah terbiasa dengan bagaimana akhlak seorang muslim. Dia sudah paham bagaimana sikap yang baik, bagaimana kita tidak boleh mengumbar hawa nafsu, tidak boleh bersikap membolehkan segala hal. Nah, itu pendidikan, skema besarnya pendidikan seks di dalam Islam. Jadi lebih kepada pengajaran, pengertian, keterangan, tapi ada kalimat jelas, harus jelas. Tidak boleh dikias-kiaskan, tidak boleh. Karena nanti bias maknanya. Sehingga sekali lagi anak-anak ketika memasuki usia baligh dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan kehidupannya,
tentang hal haramkah, boleh tidaknya, bagaimana syariat Islam, dia harus paham itu. Nah, adapun ada fase-fase usia yang harus kita sudah mulai mengenalkan itu kepada anak. Pendidikan seks yang harus diperhatikan oleh pendidik, oleh orang tua. Yang pertama adalah usia 7-10 tahun. Dinamakan dengan masa anak-anak usia akhir atau disebut dengan tamyiz. 7-10. Itu tamyiz. Awalnya apa yang harus diajarkan kepada anak usia 7-10 tahun? Kita lihat dulu apa kata sabda Rasulullah. Ingatkan anakmu tentang sholat di usia 7-10 tahun. Ketika 10 tahun apa yang kita ajar? Apa yang kita, kalau dia tidak mau sholat, pukul dia. Berarti usia 7-10 itu tamyiz, masa akhir anak-anaknya. Coba dari kasus tadi itu anak usia 9 tahun perempuan sudah dia bisa merasakan, itu nikmat sekali Bu Dokter. Tampak dia merasa kesannya secara psikologis yang ditangkap oleh dokter itu dia menyesal, enggak, justru dia mengatakan itu nikmat sekali. Jadi apa adab? Sudah. 10 tahun sudah mulai. Iya. Sudah mulai itu. Walaupun belum haid. Nah, inilah kenapa ketika dia memandang lawan jenis, dia memandang alat-alat yang ada pada ibunya, jangan diremehkan, itu nggak boleh itu. Nggak boleh itu. Itu awal dia mulai menikmati, melihat. Nah, itulah pendidikan seks dalam Islam sangat luar biasa. Komplit sekali mengajarkan itu secara detail sekali. Jadi, apa yang diajarkan kepada anak 7-10 tahun? Anak-anak diajarkan etika minta izin keluar masuk ke kamar orang tua dan orang lain. Itu yang pertama. Anak-anak diajarkan etika meminta izin untuk masuk ke kamar orang tua dan orang lain. Jadi maksudnya bukan kamar orang tuanya dia saja, tapi juga kamar-kamar orang lain ketika dia bertamu atau berkunjung ke rumah orang lain atau ke rumah temannya. Itu etika pertama. Etika kedua, etika ketika dia melihat lawan jenis. Etika ketika melihat lawan jenis. Iya. Anak TK saja sudah mulai dia tersipu malu. Cie-cie katanya. Ya, etika melihat lawan jenis itu yang diajarkan. Kemudian usia antara 10-14 tahun. Ini usia remaja. 10-14 tahun. Yang diajarkan oleh Islam adalah anak dijauhkan dari segala hal yang mengarah kepada seks. Anak dijauhkan dari segala hal yang mengarah kepada seks. Apa yang mengarah kepada seks? Kita sama anak perempuan, anak laki, jangan pernah memperlihatkan anggota tubuh kita. Kalau seorang ibu meninggal, dia tidak boleh dimandikan oleh anaknya yang laki-laki. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Haram hukumnya. Tetapi boleh ibu ini, istri itu dimandikan oleh suami. Tapi oleh anak laki nggak boleh. Itulah Islam mengatur seperti itu. Jadi usia 10-14 tahun tidak boleh anak itu didekatkan kepada hal-hal yang berbeda. Dia harus jauh. Nah sekarang persoalannya di rumah kita sudah sudah kita wanti-wanti, sudah kita menutup filter, menutup rapat-rapat, ya. Tapi persoalannya ada HP. Ada HP. Maka perlu orang tua membuat aturan. Dengan kondisi sekarang ini harus ada aturan. Aturannya apa? Anak hanya boleh memegang HP di akhir pekan. Mengapa akhir pekan? Mungkin orang tuanya lowong waktunya di akhir pekan. Saya punya murid kelas 3 SMP perempuan. Abinya kebetulan keturunan Arab.
Abinya sangat disiplin rupanya. Suatu saat anak ini terlambat, ada kasus, singkat saja. Ada kasus, kemudian karena saya wali kelasnya, saya tanya, Khadijah kamu kenapa begini-begini? Saya tidak punya HP. Kalau ibu guru nanti bisa bicara dengan Abi begini-begini, kamu kenapa nak? Kamu begini, saya begini, Allah Akbar. Ini masalah sholatmu yang begini-begini. Ujung-ujungnya saya jadi tahu ternyata anak ini tidak boleh memegang HP. Akibatnya ini tidak boleh memegang HP anak kelas 3 SMP. Dia hanya boleh memegang HP hari akhir pekan. Akhir pekan itu Sabtu sore. Ketika dia sudah pulang dari ekskulnya, dia baru boleh pegang HP. Ternyata itu pun masih kebobolan gitu kan. Apalagi yang masih kecil, kelas 3 SMP saja seperti itu kebobolannya. Gitu. Banyak kasus-kasus yang dihadapi oleh orang tua. Nah, menjauhkan anak-anak dari segala hal yang mengarahkan kepada seks, contohnya apa? Orang tua tidak boleh memperlihatkan anggota tubuhnya kepada anak, sekalipun anak itu masih kecil. Terutama laki-laki. Demikian ayahnya tidak boleh asal misalnya pakai handuk, celana dalam, liurawiri di dalam ada anak perempuannya, itu nggak boleh. Karena sudah mengarahkan ini, mari kecil aja sudah nggak boleh kita. Ini kalau usia 10 tahun kan sedang lincah-lincahnya sama orang tuanya, sedang dekat-dekatnya. Oke, lanjut usia 14 sampai 16 tahun itu usia balik. Apa yang harus diajarkan dalam pendidikan seks Islam di usia balik ini, anak sudah diajarkan tentang etika berhubungan badan. Jangan langsung diartikan harus begini, tidak, tetapi fikih yang kita ajarkan. Sebetulnya fikih itu di usia 14 tahun sudah harus. Tapi ketika dia berusia 14 tahun sampai 16 tahun, apa yang harus dilakukan? Fikih itu dipertebal lagi. Karena dia sudah masuk kepada areal yang ini dikatakan usia balik yang 16 tahun. Ini kan sama seperti kalau sekarang 16 tahun itu siap menikah. Anak-anak sekarang. Boleh nanti kapan ke kampung lihat sendiri, anak kelas 6 SD saja sudah menikah. Jadi etika yang diajarkan adalah etika berhubungan badan, maksudnya fikihnya yang diajarkan ya. Bukan diajarkan ini begini, tidak, fikihnya agar dia paham. Kemudian ada usia pemuda atau pemudi. Apa pendidikan yang berhubungan dengan seks yang akan diajarkan oleh orang tua adalah cara menjaga kehormatan. Cara menjaga kehormatan dan menahan diri ketika ia belum mampu untuk menikah. Ya, ketika dia baik. Ada pembahasan awal sebelum sampai pada apakah boleh kita berbicara secara eksplisit kepada anak tentang seks ketika ia berada di usia akhir anak-anak. Kalau usia akhir anak-anak tadi adalah 7 sampai 10 tahun. Nah, tapi ada pembahasan awalnya. Agar kita mengetahui tidak ada satupun dari aspek-aspek dalam kehidupan manusia yang tidak diajarkan, yang tidak diperhatikan oleh pendidikan Islam. Tidak ada satupun. Semua akan terurai di dalam bagaimana mentarbiyah anak-anak sehubungan dengan bab seks ini. Pendidikan Islam itu memberikan tuntunan petunjuk kepada semua jenis pendidikan. Mengapa dikatakan semua jenis pendidikan? Karena bayangkan kita mengajarkan anak mulai dari bagaimana ketika dia caranya bangun, ini apa ya? Mengajarkan anak untuk kalimat-kalimat thayyibah, bismillah,
Alhamdulillah. Itu ketika anak itu mulai bangun duduk, kan usia berapa bulan itu? Itu sudah harus diajarkan, itu diajarkan oleh Islam itu. Sampai dia bangun, sampai dia bagaimana dia berhubungan dengan suami istri, persiapan dia untuk beristri, bersuami, itu Islam sudah mengatur itu. Ini untuk persiapan, karena kita berbicara masalah seks tadi. Kemudian yang pertama kita akan bahas tentang etika meminta izin. Etika meminta izin di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di An-Nur ayat 58 sampai dengan 59. Orang-orang yang beriman adalah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam 1 hari. Ini Allah secara rinci sekali itu. Cara minta izin pun diajarkan oleh Allah. Jadi di ayat An-Nur ayat 58 sampai dengan 59 ini menjelaskan kepada kita orang tua, para pendidik awal, pokok-pokok pendidikan di rumah tentang keharusan anak meminta izin. Kapan waktunya? Oleh Allah dijelaskan sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Sebelum sholat subuh maksudnya apa? Sebelum sholat fajar. Karena waktu tersebut, waktu ketika suami dan istri masih berada di tempat tidur. Artinya bagi orang tua ini diambil secara umum. Karena kalau orang tua rumah tangga yang sholat malam, kalau menjelang fajar sudah tidak ada di atas tempat tidur. Ya, ini diambil secara global saja. Secara umum gitu. Kemudian yang kedua, waktu untuk minta izin itu tengah hari. Mengapa tengah hari? Karena pada waktu tengah hari suami istri biasanya menanggalkan pakaiannya bersama pasangannya. Biasanya kita sudah memakai pakaian biasa kan. Kalau kita ibu-ibu biasanya menggunakan daster. Itu pun tengah hari yang dimaksudkan kan tergantung aktivitas kita ya. Tergantung aktivitas. Karena Allah itu sudah mengajarkan pada siang hari, subuh hari, siang hari, malam hari. Maka khusus pada siang hari kan kembali kepada tipikal rumah tangga kita masing-masing. Ada yang bekerja, jam berapa masuk rumah. Bisa jadi bukan siang, tetapi sore hari baru masuk rumah. Kan? Seperti itu. Tetapi Al-Quran Allah memberikan kita tuntunan tengah hari. Ya, tengah hari itu siang. Karena biasanya waktu tersebut adalah kita, suami istri menanggalkan pakaian kita. Istirahat maksudnya. Yang ketiga setelah sholat isya. Sesudah sholat isya. Sesudah sholat isya itu adalah waktu untuk tidur dan beristirahat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat An-Nur, itulah 3 aurat bagi kamu. 3 waktu yang kita harus menutup itu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas diri mereka selain dari kamu 3 waktu itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada orang tua agar kita mengajarkan kepada anak-anak, ini loh waktu yang kamu ketika mau bertemu dengan orang, sekalipun orang tua. Sekalipun orang tua ini ayah saya, orang yang melahirkan saya, ibu yang melahirkan saya, ayah yang memberikan saya nafkah. Masa saya harus ketok pintu ketika dia ingin berbanja-banja? Tapi itulah adab. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi pada fase-fase usia anak-anak berikutnya, usia hambanya pada tahap-tahap berikutnya. Kemudian yang kedua adalah etika melihat. Yang pertama tadi adalah etika meminta izin. Melihat. Lawan jenis maksudnya. Ini maksudnya apa? Agar anak kita ajarkan untuk bisa memilah, membedakan mana yang halal, mana yang haram untuk dilihat. Sebab di dalam pandangan manusia itu ada yang mengacu kepada kebaikan ya, untuk dirinya dan dia istiqomah dengan akhlaknya, tetapi juga ada hal-hal yang dia harus hindari itu. Nah, ketika yang berhubungan dengan pandangan sekarang ini
bukan hanya memandang lawan jenis, tetapi penglihatan ketika melihat sesuatu yang membuat dia sudah bisa merasakan kenikmatan. Apa itu? Maaf, iklan yang ada di HP yang sering lewat, apa yang ada? Pakaian dalam laki-laki, pakaian dalam perempuan, yang melihat itu adalah anak usia 9 tahun, yang sudah sering laki-laki yang sering melihat film-film film kartun pun itu edisinya ada yang sudah mengajarkan anak itu sudah bisa melihat ya, edisi kartun. Jadi perempuan, laki-laki berciuman itu edisi kartun itu sudah. Nah, itu jadi melihat sekarang itu yang kita artikan pada bab ini bukan melihat ketika dia melihat anak-anak usia 9 tahun perempuan bertemu dengan temannya 10 tahun yang laki-laki, kemudian dia kesemsem, dia tersenyum, bukan sebatas itu saja, tetapi media. Apa yang mendekatkan dia, boleh halal, tidak haramnya dia melihat HP. Sampai kepada hal-hal yang mendekatkan kepada kenikmatan dia melihat. Padahal itu tidak boleh. Apa? Iklan-iklan, film-film. Tidak boleh. Karena dia sudah menikmati usia 10 tahun, 7 tahun sekarang pun sudah bisa dia menikmati nikmatnya bagaimana melihat sesuatu itu. Oleh karena itu, etika melihat lawan jenis yang harus kita jelaskan, yang harus kita ajarkan, yang harus kita biasakan pada anak, yang pertama adalah etika melihat mahram. Kalau mahram kita sudah paham ya. Perempuan yang haram dinikahi selamanya oleh seorang laki-laki, maka perempuan itu adalah mahramnya. Dan setiap laki-laki yang haram bagi seorang perempuan untuk menikah dengannya, maka itu adalah mahramnya. Nah, urusan mahram ini nanti bisa dibuka di An-Nisa ya, ayat 23. Perempuan yang haram dinikahi karena nasab itu ada 7 ya, dijelaskan oleh Allah di dalam An-Nisa ayat 23. Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum ila ayat. Nah, itu ada 7. Ini kita kita apa ya? Kita ajarkan kepada anak. Bukan berarti ini loh, manusianya dihadirkan. Nah, ini mahram dalam Islam itu seperti ini. Jadi orangnya itu diperkenalkan. Oh, ini om kamu, ini nih. Ini tante kamu. Nah, itu caranya. Sebab ada anak yang ketika ada anak yang diajar bermajlis itu senang. Tapi ada anak yang tidak suka dengan konsep. Iya, ada anak yang senang melihat sesuatu, ada kinestetik namanya, ada audio dia senang mendengar, ada yang senang melihat visual ada. Nah, tipikal anak ketika kita mengajarkan etika melihat mahram itu kita ajarkan. Misalnya ada tipikal anak kita, coba duduk kakak, adik duduk, ini loh dalam nggak mau deh. Tapi ketika kita visualkan, ini loh maksudnya. Nah, sekarang di internet itu kan banyak bagaimana pengajaran Islam tentang mahram. Biasanya kan ada laki-laki, ada perempuan, ada skematiknya, ada gambar manusianya gitu ya, sekalipun ditutup mukanya itu. Itu cara yang bagus sebetulnya itu. Di samping visualnya hadirkan umnya, misalnya lewat umnya. Nah, itu namanya mahram. Kenapa? Kamu udah boleh menikah. Kenapa? Karena dia itu adiknya ibu, karena dia itu adalah mertuanya ibu. Masa kita menikah? Itu diajarkan, bukan masalah masak atau tidak masak, dia harus paham. Oke. Itu yang pertama, perempuan yang haram dinikahi karena nasab. Itu ada 7 di An-Nisa ayat 23. Yang kedua, ada perempuan yang haram dinikahi karena terikat hubungan pernikahan. Itu ada di An-Nisa 22. Istri ayah. Wala tanqihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i.
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Jadi istri ayah, istri anak kandung, itu anak di An-Nisa 23. Ibu istri maksudnya mertua. Anak perempuan istri itu ada di An-Nisa 23. Itu ada 4 jenis perempuan yang haram dinikahi karena terikat hubungan pernikahan. Ya, istri ayah, istri anak kandung, mertua, anak perempuan istri. Kalau di An-Nisa ayat 23 itu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu dan sudah kamu ceraikan maka tidak berdosa. Ada persyaratannya. Tetapi konsep awalnya tidak boleh menikah dengan anak perempuan istri. Hal yang ketiga, perempuan yang haram dinikahi karena persusuan. Itu di An-Nisa ayat 4 ayat 23 juga ada. Ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan-perempuan sepersusuan. Perempuan yang haram dinikahi karena penyusuan. An-Nisa 23 di bagian akhir kayaknya. Karena pernikahan itu An-Nisa 22 ya. Iya. An-Nisa 22, istri ayah itu. Nah, ada perbedaan, ada ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama. Kalau Hanafi itu menjelaskan bahwa satu sedotan saja itu sudah sesusuan namanya. Itu kalau mazhab Hanafi. Kalau mazhab Imam Syafi'i harus 5 sedot. Iya, harus 5 sedot. Kalau 5 sedot kan sudah kenyang dia. Tapi kalau kita lebih mengambil kepada kehati-hatian. Apa kehati-hatiannya? 1 sedot. Jadi kesedotan dia sudah termasuk saudara sepersusuan. Hadis riwayat Muslim, diharamkannya pernikahan karena penyusuan seperti diharamkannya karena nasab. Yahrumu minar rodha'i ma yahrumu minan nasab. Diharamkannya pernikahan karena penyusuan seperti diharamkannya karena nasab. Hadis riwayat Muslim. Itu tadi etika melihat mahram. Yang kedua, yang bab berikutnya etika melihat tunangan. Etika melihat tunangan. Kan tadi itu uraian etika ya, melihat lawan jenis. Ya, maka etika pertama itu etika melihat mahram. Yang kedua etika melihat tunangan. Syariat Islam itu membolehkan seorang laki-laki untuk melihat perempuan yang sedang dipinangnya. Begitupun sebaliknya. Maksudnya agar masing-masing calon pasangan itu dapat mengenal dengan jelas dan memutuskan dengan pasti saat memilih pasangan hidupnya. Hadisnya ada di hadis At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Unzur ilaiha fa innahu ahral ayyu dama bainakuma. Lihatlah perempuan itu karena itu lebih dapat mengekalkan hubungan kalian berdua. Maksudnya ini apa? Bahwa melihat orang yang akan dipinang itu dapat mengekalkan cintanya. Nah, ini diriwayatkan seorang dari Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia memberitahukan kepada beliau bahwa ia akan menikahi seorang perempuan Ansor. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau telah melihatnya? Ia menjawab belum. Beliau bersabda, lihatlah perempuan itu karena di mata orang-orang Ansor itu adalah sesuatu, ada sesuatu gitu. Pada perempuan Ansor itu ada sesuatu kata Rasulullah.
Jadi orang-orang muhajirin itu diminta oleh Rasulullah ketika meminang orang Ansor itu, lihatlah perempuan itu. Karena pasti ada sesuatu yang akan kamu dapatkan, itu maksudnya. Ini ada aturan, tetapi aturan ini sudah banyak dilanggar. Tetapi sebagai perempuan yang memiliki anak dan cucu nantinya harus diajarkan. Ada adab yang harus dijaga oleh laki-laki yang meminang. Laki-laki yang meminang tidak boleh melihat lebih dari wajah dan kedua telapak tangannya. Yang kedua, dibolehkan melihatnya berulang-ulang jika memang diperlukan. Yang ketiga, perempuan yang akan dipinang boleh berbicara dengan laki-laki yang akan meminangnya. Yang keempat, tidak boleh bersalaman dengan perempuan yang akan dipinangnya, karena itu bukan mahramnya. Tidak boleh bersalaman dengan perempuan yang akan dipinangnya. Hadisnya dari Bukhari dan Aisyah ya. Tangan Rasul SAW sama sekali tidak pernah menyentuh tangan perempuan saat membaiatnya. Baiatnya hanya berupa ucapan saja. Itu dasarnya. Perempuan tidak boleh bersalaman dengan laki-laki tidak boleh bersalaman dengan perempuan yang akan dipinangnya. Laki-laki dan perempuan dipinang tidak boleh berduaan kecuali ditemani oleh salah seorang mahram perempuan yang dipinangnya. Ini yang sudah banyak dilanggar. Kecuali ditemani oleh salah seorang mahram perempuannya yang dipinang. Etika berikutnya itu etika melihat tunangan. Yang ketiga, etika melihat istri. Itu ada di Al-Mu'minun ayat 5 dan 6. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Bahwa suami istri boleh melihat seluruh tubuh istrinya, baik itu dengan maupun tanpa syahwat. Sebab ketika ia boleh menyentuh menggauli istrinya, maka ia pun boleh melakukan hal yang kurang dari itu. Yang lebih utama adalah masing-masing tidak melihat aurat pasangannya. Paham aurat ya? Yang paling sensitif itu nggak boleh dilihat. Ini hadis dari Aisyah. Rasulullah SAW telah wafat dan beliau tidak pernah melihat auratku. Bahkan sampai berhubungan pun harus ditutup. Tidak boleh vulgar. Malaikat itu tidak akan mendekati rumah, kamar kita yang vulgar. Berhubungan suami istri langsung buka semua pakaiannya. Mohon maaf, seperti binatang. Harus ditutup. Itu etika, tidak usah kita terlalu bahas terlalu banyak yang ini ya, karena kita sudah paham itu. Yang penting intinya, usahakan kalaupun kita sering melakukan itu, coba kita bertobat, ikutilah contoh dari Aisyah dan Rasulullah SAW. Bahkan perempuan tidak boleh menceritakan apa yang sudah disembunyikan oleh Allah semalam. Apa maksudnya? Laki-laki maupun perempuan tidak boleh menceritakan hubungannya kepada orang lain. Tidak boleh menceritakan bagaimana tubuh suaminya atau tubuh istrinya kepada orang lain. Haram hukumnya.
Tidak boleh juga suami pulang ke rumah menceritakan perempuan lain. Tidak boleh juga istri pulang ke rumah menceritakan tentang laki-laki lain. Haram hukumnya. Kenapa? Mengapa perselingkuhan itu menjadi-jadi? Mengapa? Karena banyak pintu yang dibuka oleh setan ketika mengganggu perempuan. Pintunya apa? Ekonomi. Yang awalnya lah pintunya apa? Kelemahan iman, tauhid, akidah. Pintu yang kedua apa? Ekonomi. Pintu yang ketiga, ekonominya sudah bagus, tetapi apa yang kurang? Komunikasi. Tidak terpuaskan. Hubungan suami istri tidak terpuaskan. Itu yang membuat setan dan iblis itu maju masuk melalui pintu-pintu itu. Ya. Kaya secara finansial lebih, kemudian ini banyak pintu-pintu yang harusnya tidak dia melakukan perselingkuhan itu. Tetapi mengapa dia lakukan? Hanya karena mendapatkan cerita teman-temannya. Ya. Jadi yang terbayang itu orang lain gitu. Laki-laki yang berotot, yang maaf, ada bulu dadanya. Itu kalau diceritakan, nanti ketika ada berhubungan dengan suaminya, kalau dia tertarik ketika mendengar cerita itu, maka itu yang terbayangkan. Itulah syaitan sampai ke situ. Maka syaitan yang paling besar kansnya, ke kastanya, yang paling mulia di dalam komunitas syaitan itu adalah yang bisa memisahkan suami dan istri. Karena itu awalnya masuknya di situ. Oke, yang berikutnya etika melihat perempuan yang bukan mahram. Laki-laki yang sudah balik tidak diperbolehkan melihat perempuan yang bukan mahramnya walaupun tanpa syahwat. Ya bukan mahram maksudnya laki-laki yang halal bagi perempuan yang untuk dinikahi itu maksudnya ya. Sepupu itu mahram bukan? Bukan. Laki-laki, semua laki-laki yang halal bagi perempuan untuk menikahinya itu bukan haram, bukan mahram itu. Sepupu dari paman atau bibi, saudara ipar. Ipar itu kematian itu. Nah ya itu. Itu. Iya. Ya itu yang ada. Padahal ketika dia mengatakan itu, yang turun kepada kita itu sarjadanya syaitan itu. Iya. Sehingga saya pernah ya mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa saya. Pernah saya bukan dicela, hanya dikomentari, namanya kita tinggal di pemukiman. Karena di rumah itu saya punya 2 menantu, 3 menantu, 3 anak. Jadi ketika mereka berkumpul itu tidak pernah, hampir tidak pernah, sekalipun mereka masuk kamar itu mereka tetap tutup aurat. Yang perempuan, yang laki-laki apalagi nggak mau dia ketika masuk ke kamar. Kami biasa begitu. Kamar saya cukup besar, jadi menantu anak itu di situ ngumpulnya ketika kita bercerita. Gitu. Tapi tidak ada yang lepas kaos kaki, gitu. Alhamdulillah nggak ada. Apalagi lepas jilbab, gitu. Lepas kaos kaki kan nggak. Kalaupun mereka berwudu, dilihat oleh menantu saya yang laki-laki, cepat mereka masuk. Itu. Dan itu pun kena komen yang salah. Gitu. Apa maksudnya? Kalau alam saya tidak tahu. Padahal itu saya ajarkan kepada mereka, ipar itu adalah kematian. Ipar itu kematian. Mengapa? Karena itu peluang bagi syaitan untuk menguji suami istri yang bawa adiknya atau suami yang bawa adiknya. Itu banyak yang terjadi sehingga Allah pernah memperlihatkan saya seorang suami yang memeluk adik iparnya yang ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni semua Iya. Jadi kita harus paham tentang etika melihat perempuan yang bukan mahram. Perempuan yang bukan mahram. Kita masuk pada bab anak. Anak-anak yang sudah memasuki usia remaja atau masa akhir tadi 7 sampai 10 tahun itu,
Mereka harus dipisahkan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Karena Allah sudah jelas ya, melarang ini di An-Nur ayat 30 sampai 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Menahan pandangannya. Kalau sekarang anak-anak kita ajarkan untuk tidak melihat. Coba anak-anak, itu kan bisa dengan HP mungkin ya. Kalau ada anak-anak naik sepeda aja di depan rumah, cara melihatnya tuh beda. Mungkin saya dikatakan, nenek-nenek kok Victor, pikiran kotor, tapi memang seperti itu saya melihatnya anak laki-laki itu ya. Ada anak-anak perempuan lagi naik sepeda di depan rumah, lewat anak laki-laki, cara melihatnya itu ya Allah, gitu. Kok bisa kayak begitu ya, gitu. Allah itu sudah mengajarkan, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Mengapa pandangan dan kemaluan? Karena ketika dia memandang itu, maka syaitan itu bekerja dengan keras untuk merusak hatinya. Ya, merusak hatinya. Sehingga ketertarikan, ketika dia tertarik, malam harinya bisa jadi dia membayang-bayangkan sesuatu yang sudah, pandangan yang tadi dia, kan ada pandangan syaitan itu. Ya, pandangan syaitan yang paling tepat. Pandangan syaitan. Pandangan syaitan itu yang mana dia lama-lama menikmati dan bisa menjadi mimpi. Mengapa remaja 7 sampai 10 tahun, mengapa 10 sampai 14 tahun? Nah, ini masa rawan persoalannya. Kalau balik, anak-anak yang usia sudah dewasa, dengan sekali melihat dia tinggalkan mimpi. Tapi kalau anak-anak, frekuensi mimpinya itu lebih tinggi. Kenapa? Halusinasinya, hayalannya lebih tinggi. Kalau sudah dewasa, kan berbeda. Mengapa? Karena dia masih bisa memilah, kan? Memilah dan memilih. Jadi di An-Nur ayat 30-31 Allah sudah menjelaskan tentang pandangan itu. Rasulullah SAW dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, pandangan itu adalah salah satu anak panah iblis. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut kepadaku, aku pasti menggantinya dengan keimanan yang akan ia dapatkan manisnya dalam hatinya. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Hakim, dan Al-Hakim. Pandangan itu adalah salah satu anak panah iblis. Makanya saya katakan tadi pandangan syaitan itu ya. Mana pandangan syaitan? Cirinya terus saja melihat. Terus saja melihat. Apakah ini terjadi pada anak-anak? Pada orang dewasa juga? Itu sama antar lawan jenis. Lawan jenis. Lawan jenis. Kecuali pada tipikal manusia tertentu ya. Apa itu yang homo, yang lesbi itu? Justru dia tidak tertarik dengan lawan jenis. Kalau yang lesbi maupun homo, dia tertarik hanya dengan yang sejenis saja. Kalau itu kan sudah laknat Allah yang begitu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani, tidaklah seorang muslim yang melihat kecantikan perempuan kemudian yang menundukkan pandangannya, melainkan Allah jadikan baginya satu ibadah yang ia rasakan kemanisannya dalam hatinya. Manisnya iman. Kalau dia mampu menahan pandangan. Berikutnya adalah, kita langsung lompat saja untuk melihat etika laki-laki melihat laki-laki. Seorang laki-laki tidak boleh melihat anggota tubuh antara pusar dan lutut laki-laki lainnya. Ada tidak dalilnya haramnya laki-laki melihat aurat laki-laki lain? Hadis riwayat Muslim. Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki dan perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Jelas larangannya itu. Tidak boleh. Kalau aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Baik itu muslim maupun non-muslim.
Adapun anggota tubuh yang lain, perut, pinggang, dada dan lainnya boleh asalkan tanpa syahwat. Tanpa syahwat. Kalau syahwat, laki-laki melihat laki-laki maka itu sudah masuk kepada penyimpangan yang seksual. Di antara pusar dan lutut adalah aurat. Sabda Rasulullah SAW dari Al-Hakim. Ini ada kisah suatu ketika itu Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang tersingkap pahanya. Maka beliau itu bersabda, berkata kepada beliau sambil menasehatinya, tutuplah pahamu karena paha itu adalah aurat. Kan pernah ketika Utsman ya, sahabat Utsman bin Affan, ketika mendatangi Rasulullah SAW, Utsman bin Affan ini adalah orang yang malaikat pun malu melihat, ya, bertemu dengan Utsman. Begitu tingginya akhlak, rasa malunya sahabat Utsman bin Affan itu. Ketika di rumah Aisyah, gilirannya Aisyah, begitu masuk Abu Bakar, Rasulullah masih santai, kelihatan betisnya, bukan pahanya, betisnya. Ketika datang sahabat Umar, masih santai, terbuka kelihatan betisnya gitu. Tapi begitu datang Utsman langsung ditutup. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saking cerdasnya Aisyah ya, artinya detail sekali melihat perilaku Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ketika tadi Abu Bakar datang, engkau tidak merapikan gitu ya, tetap kelihatan betis semua. Ketika Umar datang juga, mengapa ketika Utsman datang engkau merapikan cara duduk, menutup betismu, kata Rasulullah. Bagaimana aku tidak malu, yang malaikat pun malu dengan sahabat Utsman. Coba, begitulah cara Islam itu sangat-sangat mengangkat harkat martabat manusia sampai ke hal-hal yang dianggap sepele, kita anggap sepele itu betis itu. Sama laki-laki, apalagi kita sama perempuan. Nah, itulah mengapa Islam ini sangat rinci. Kalau kita misalnya ketemu ibu-ibu atau gadis remaja dalam kamar, sama-sama pakai, kan anak-anak sekarang celana pendek kan dipakai. Ya. Iya, pakai itu sebetulnya sudah tidak boleh itu ya. Paha itu aurat, kata Rasulullah. Maka sudah jelas bagi kita laki-laki tidak boleh menyingkap bagian tubuhnya dari pusar sampai ke lutut. Apalagi ketika dia renang, ketika dia olahraga, nge-gym dan sebagainya, di permandian dan sebagainya. Jika ada seorang yang meminta untuk membuka auratnya, misal, coba saya lihat tadi pahamu tadi ada apa, kata Rasulullah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Sang Pencipta. Saking kerasnya, itu Rasulullah mengatakan, tidak ada ketaatan kepada makhluk. Misalnya begini, ada ibu, coba lihat bu, payudaranya coba lihat, coba saya begini. Nggak boleh taat seperti itu maksiat, kata Rasulullah. Kita akan lanjutkan. Etika perempuan melihat perempuan. Seorang perempuan tidak boleh melihat bagian di atas pusar sampai lutut perempuan lainnya. Baik dia dari jarak jauh maupun dekat. Muslimah maupun bukan muslimah. Seorang perempuan tidak boleh melihat bagian di antara pusar sampai lutut perempuan lainnya. Hadisnya tadi sudah ya, hadis Muslim tadi. Laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki, perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan. Kalau aurat perempuan itu agak panjang ya, mulai dari pusar sampai ke lutut. Oh, Masya Allah. Kalau perempuan itu mulai dari dada sampai ke lutut. Itu sama perempuan ya, sama perempuan. Ini sampai masalah tersingkap pun itu dulu, Masya Allah. Bagi muslimah jauhilah melihat aurat perempuan lain. Bagi laki-laki sangat
perhatian kepada keluarganya, tidak mengizinkan istri dan anak perempuannya pergi ke tempat permandian umum. Karena di situ besar kansnya untuk bisa tersingkap aurat itu ya. Rasulullah SAW pernah melarang itu soalnya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah biarkan istrinya masuk ke permandian umum. Ini banyak sekali perawinya nih. An-Nasa'i, At-Tirmizi, Al-Hakim. Kalau At-Tirmizi mengatakan bahwa ini hadisnya hasan. Tidaklah seorang perempuan yang menanggalkan pakaiannya selain di rumah suaminya, melainkan itu merusak perlindungan yang terdapat antara dirinya dengan robnya. Artinya Allah tidak melihat kita dengan kasih sayangnya. Jangan terlalu vulgar ya, sedekat apapun kita dengan orang lain. Itu terutama bagi gadis-gadis ya, kalau ibu-ibu enggak lah ya. Apain juga ibu-ibu ke rumah orang lain buka-buka aurat ya. Enggak juga ngelihat paha, ngelihat kan enggak. Etika melihat anak remaja yang berparas tampan atau al-amrod. Ini ibu-ibu yang ibu-ibu yang suka melihat anak-anak muda gitu ya. Nah, dijawab tadi Korea katanya, langsung dijawab. Etika melihat anak remaja yang berparas tampan atau al-amrod. Al-amrod itu remaja yang belum tumbuh janggutnya yang usianya berkisar antara 10 sampai 15 tahun. Apakah melihat al-amrod ini boleh? Boleh selama itu ada alasan. Ya, alasan yang mendesak, jual beli, mengambil sesuatu, memberi sesuatu, mengobati, mengajarkan. Adapun menikmati ketampanannya haram hukumnya. Al-amrod ini ya. Kalau al-amrod sekarang itu masih 20 tahun belum menikah masih al-amrod ya. Al-amrod. Laki-laki yang belum tumbuh ininya. Kan masih kalau anak remaja yang sedang kelas berapa itu ya? SMA ya, sudah kuliah ya. S1. Nah, kalau orang Korea sudah nggak tahu itu apa kuliah apa enggak. Bahkan ada yang di profilnya itu orang Korea itu. Oh jelas di An-Nur itu ya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman dalam mereka menahan pandangannya. Ya. Ulama salaf itu sangat-sangat menjauhi amrod yang berwajah tampan. Sangat-sangat menjauhi. Karena itu pandangan itu kan senjata panahnya setan soalnya itu. Masya Allah, gantengnya. Itu beberapa hal, ini masih kulit-kulitnya saja. Apakah boleh kita melihat sesuatu itu? Boleh kalau keadaan terpaksa ad-daruroh ya. Misalnya tadi mengobati dokter ya. Ada ibu-ibu yang kasam-sam, saya dapat cerita sih dulu. Gitu kan, saya suka ke dokter itu, padahal lagi hamil. Kenapa? Saya suka, kenapa? Cakepnya mudahan anak saya, astagfirullahaladzim. Coba doanya itu yang haram doanya. Loh kan? Ada yang hanya ngidam itu hanya boncengan sama polisi. Astagfirullahaladzim, apa iya gitu. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya, misalnya dokter ya. Ya ini pun dokter kalau bisa perempuan, dokternya perempuan. Kalau ulama dulu itu kayak Haji Ahmad Dahlan itu sampai mengatakan kepada perempuan-perempuan Aisyah, jadilah engkau bidan, jadilah engkau dokter, sekolah yang tinggi. Siapa yang akan mengurus saudara perempuanmu ketika melahirkan? Siapa yang akan operasi ya, dulu kan belum ada. Siapa yang akan mengurus perempuan-perempuan yang sakit ketika sakitnya pada payudara? Siapa yang mengurus? Maka sekolahlah tinggi-tinggi. Karena memang benar, kita butuh sebetulnya. Ya. Saya sudah tua, saya anggap diri saya sudah tua. Kalau ke dokternya laki-laki, rasanya risih sekali pas harus stop itu ya Allah gitu.
Kayaknya merinding sendiri, takut sendiri gitu. Padahal itu. Baik, kita masuk pada bab yang ketiga. Oke, sedikit saja. Menjauhkan anak dari hal-hal yang merangsang hasrat seksual. Menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang merangsang hasrat seksual. Itu tanggung jawab besar itu dalam Islam yang dibebankan kepada Dari menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang merangsang hasrat seksual. Ini tanggung jawab besar ya, terutama ketika anak telah memasuki usia remaja. Antara 10 tahun sampai dengan 16 tahun tadi itu ya. Para ahli pendidikan itu dan psikolog itu sepakat fase ini adalah fase yang sangat rawan ya, fase yang sangat rawan dalam kehidupan manusia. Ada dalil-dalil menunjukkan bahwa Islam memerintahkan orang tua dan pendidik untuk menjauhkan anak mereka dari hal-hal yang dapat merangsang hawa nafsu seks mereka. Ya. Seperti di surat An-Nur tadi itu, di ayat 31 tadi ya. Menahan pandangan itu. Nah, kalau kita berdasar kepada surat An-Nur ayat 31 tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika anak masih kecil belum mengetahui ihwal perempuan, auratnya, daya tariknya, mereka tidak masuk ke tempat perempuan. Masih kecil. Maksudnya dalam lingkungan perempuan gitu, masih kecil. Mungkin masih kecilnya itu 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun masih bisa kan? Karena apa? Menurut ilmu agamanya, menurut ilmu psikolognya, bahwa anak dia belum tahu bagaimana perempuan. Jadi kalau 3 tahun kan belum tahu dia. Tapi ketika dia usia 6 tahun, 7 tahun, nah udah. Sudah mulai menilai kan? Sudah mulai melihat mana yang cantik. Bu gurunya cantik, itu bu guru cantik. Udah tahu 5 tahun. Allah ya Allah. Iya, 5 tahun bu guru cantik. Kasih tadi bilang gitu. Ya Allah. Ya Allah. Ya sih. 5 tahun. Ya. Ya. Yang aja. Sekarang tolak ukurnya apa? Ketika anak sudah mulai, sekalipun 5 tahun, anak sudah mulai, dia cantik. Tadi teman saya cantik, udah. Berarti ibu itu sudah harus kuning ya. Ya, belum merah tapi kuning, hati-hati kita. Ya, hati-hati kita. Bagaimana caranya kita mengetahui anak-anak TK sudah bisa ini apa enggak? Coba ibu tes nanti di rumah. Anak-anak TK itu tanya deh. Ada berapa teman laki-lakinya? Siapa yang paling cakep? Siapa yang paling cantik? Ada ibu gurunya yang cantik? Nah, udah hati-hati itu. Berarti dia, tapi kalau pasangan, kalau lawan jenis paling cepat. Paling cepat. Sama siapa kamu malu? Ada enggak teman laki-laki yang kamu paling malu? Saya malu kalau lihat Allah. Nah, itu sudah kita harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Itu indikatornya ya, ciri-ciri ketika kita melihat yang seperti itu. Nah, itu tadi nas yang pertama tentang menjauhkan anak-anak dari hal-hal yang bisa mendekatkan dia kepada hasrat seksual. Nasnya tadi adalah di An-Nur ayat 31. Nas yang kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Janganlah kalian masuk ke tempat perempuan, atau sebaliknya, janganlah kalian masuk ke tempat laki-laki. Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang saudara ipar? Nah ini, alhamul maut. Saudara ipar itu barat kematian. Nas yang ketiga adalah perintahkan anak kalian melakukan sholat pada 7 tahun dan pukullah mereka pada 10 tahun, pisahkanlah tempat tidur mereka. Riwayat Al-Hakim dan Abu Daud. Ini nas berikutnya yang akan menjauhkan
anak-anak kita dari hal-hal yang bisa memunculkan hasrat syahwatnya. Pisah tempat tidur, kalau dulu mungkin belum gitu terini ya, tapi Allah itu menunjukkan bagaimana pentingnya pendidikan Islam, pendidikan agama. Dulu itu belum kelihatan, tetapi Quran itu bukan masalah dulu dan sekarangnya, karena Al-Quran itu berlaku sejak Al-Quran itu turun sampai dengan hari akhir. Hanya orang tua dulu yang tidak ngehnya, kenapa? Karena tidak membahas tentang Al-Quran. Mungkin sampai di sini saja. Ini babnya sangat panjang. Apakah nanti saya berikan pilihan? Apakah saya akan ekstrakkan materi ini dikirim lewat WhatsApp atau bagaimana? Kemudian nanti ketika kita bertemu kita diskusi atau bagaimana? Materinya saya kirim, kemudian diskusi gitu. Dijelaskan lagi sih. Ya. Karena ini saya sendiri kalau membuka bab ini itu saya menganggap diri saya, ya Allah saya belajar lagi, ya Allah saya belajar lagi, ya Allah. Karena pasti ada bab-bab yang kita terlewat, ya. Bab-bab yang kita terlewat. Demikian mungkin materi kita. Setelah ini kita masih punya waktu untuk tanya jawab beberapa menit sebelum kita mengakhiri majelis. Silakan.